Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Dan seperti biasa di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Kemarin kita udah dapat beberapa data yang cukup penting. Salah satunya itu adalah data soal ketahanan pangan, teman-teman. Datanya menunjukkan tren pemulihan ya. Sangat bagus, naik ke 1,7%. Kemudian juga ada data tentang penjualan rumah baru Amerika Serikat yang datanya juga mengalami tren peningkatan, teman-teman. Which is sebenarnya kalau dari dua data ini kita bisa melihat kalau ya konsumen confident-nya juga naik ya, teman-teman. Berarti ekonomi Amerika Serikat sudah dalam proses pemulihan ya, bisa dibilang pemulihan yang lumayan bagus nih, teman-teman. Jadi sebenarnya dari beberapa data ini menimbulkan sentimen yang positif untuk kondisi dari US dollar. Tapi kalau kita cek dari US dollar, ternyata kemarin di perdagangan kemarin ya ada sedikit kenaikan, cuman abis itu dia justru mengalami penurunan, teman-teman. Indeks dolarnya kemarin menurun sehingga ada beberapa alternatif atau aset ya, beberapa aset yang mengalami kenaikan. Salah satunya S&P 500 sama Bitcoin kemarin menguat, sementara gold itu justru malah melemah. Nah, beda dari data yang kita lihat kemarin, ini ada prediksi daripada HSBC yang mewanti-wanti teman-teman, karena Eropa itu dimungkinkan untuk masuk ke resesi ya. Beberapa negara Eropa udah masuk ke resesi, tapi dari prediksi yang dilakukan oleh HSBC itu dia juga memperingatkan bahwa Amerika Serikat itu mungkin akan keseret sama apa yang terjadi pada Eropa, resesi Eropa di 2024. Jadi ini harus diwaspadai di kuartal keempat, di fourth quarter, teman-teman. Jadi ini merupakan outlook yang tentunya ya cukup bikin mungkin beberapa kalangan itu ketakutan ya, teman-teman. Karena memang inflasi masih belum selesai, apalagi The Fed dan juga bank sentral negara lain juga terus aktif melakukan kenaikan tightening ya, menaikkan suku bunga. Dan tentunya ini akan menekan banyak sekali sektor. Layoff akan makin banyak lagi. Jadi ya itu bisa menjadi sebuah eh, sinyal hati-hati buat kita semua. Sementara itu Robinhood kemarin baru aja mengumumkan, teman-teman, mereka akan melakukan layoff 7% dari total employees mereka, full time employees mereka. Jadi ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh Robinhood, salah satu exchange di Amerika Serikat itu, guna untuk menekan biaya. Nah, supaya perusahaan mereka tetap bisa beroperasi, ya beberapa divisi yang nggak diperlukan di-cut, teman-teman. Itu beberapa fakta yang ada di market ya. Kalau hari ini kita akan dapat beberapa news. Kita akan cek di sini, akan ada beberapa news yang mungkin cukup penting. Salah satunya adalah goods trade balance, terus juga akan ada pidato dari Jerome Powell ya, ada speech dari Jerome Powell. Jadi lebih hati-hati karena volatilitas di market mungkin saja terjadi ketika Jerome Powell speech itu di jam sekitar setengah 9 malam nanti. Kemudian juga ada Christine Lagarde, European Central Bank President yang akan pidato juga, teman-teman. Jadi beberapa data ini sangat penting. Besok ya, besok itu oh belum, hari Kamis. Hari Kamis itu masih akan ada speech lagi dari Jerome Powell. Jadi masih cukup penting. Sementara di hari Jumatnya ketika kita akan dapat data soal PCE. Jadi masih belum selesai, teman-teman. Ini masih bakalan sangat-sangat volatile dalam beberapa hari ke depan. Ini ada sebuah data nih dari Coinbase Corporate ya. Perihal adopsi bagaimana dunia-dunia sekarang itu mengadopsi yang namanya infrastruktur dari blockchain. Kalau kita lihat dari data hasil research daripada Coinbase, dia menemukan bahwa ada perusahaan-perusahaan yang disebut sebagai Fortune 500 eksekutif yang sudah melakukan adopsi terhadap dunia blockchain sampai 52%. Ini berarti bahwa dunia blockchain itu sangat-sangat diperhitungkan saat ini. Bahkan sudah ada 35% dari semua apa namanya, semua perusahaan itu yang melakukan tokenization. Jadi ditokenisasi nih segala sesuatunya. Mungkin itu mengarah kepada saham juga ya. Bisa jadi saham itu ditokenisasi, teman-teman. Kemudian dari crypto mining sudah ada 6% dari total semua perusahaan ini yang mengadopsi. Oke, itu beberapa data. Jadi at the end kita bisa tahu bahwa ya banyak perusahaan yang sekarang adopsi terhadap dunia blockchain, kripto itu sudah semakin besar. Tidak hanya kripto tapi juga
Tapi juga NFT teman-teman, beberapa perusahaan major, sebut saja Nike, kemudian Time, majalah Time ya, terus juga ada D&G, Adidas, Gucci, itu sudah mulai masuk ke dunia NFT. Mereka udah mulai menawarkan NFT mereka. Jadi ini sebuah riset yang sangat-sangat menarik. Bagaimana kripto dan dunia blockchain itu adalah masa depan. Nah, kemudian itu ada berita dari Binance. Binance katanya mau berbalik, mengambil keputusan perihal koin-koin privacy yang sebelumnya mereka pengen buat cut ya teman-teman. Katakanlah seperti Zcash, Monero, itu mereka mau cut karena memang menyalahi aturan dari beberapa regulasi di negara, di berbagai negara. Jadi nggak ada yang namanya privacy coin. Akhirnya mereka berbalik teman-teman, mereka nggak akan melakukan uh, pergantian koin tersebut yang sudah diperdagangkan di exchange. Jadi kita masih akan bisa melakukan transaksi seperti koin DAS, Zcash, kemudian juga Monero dan kawan-kawan itu masih akan bisa diperdagangkan. Jadi nggak jadi dirilis teman-teman. Ini kabar yang menurut saya bagus untuk koin-koin privacy ya. Nah, dari data yang lain, yang kemarin bikin market naik itu ada data dari Wu Blockchain. Kabarnya beberapa stablecoin, kemudian Bitcoin, Ethereum, bahkan udah nambah nih, ada BCH, LTC, BNB, Matic, ada Atom, Phil, Near, Algo, ICP, XRP, Doge, kemudian DOT, eh, WTRX, SIBA, TRX, Link, Monero, dan masih banyak lagi. Ini koin-koin yang akan hadir di di Virtual Asset Index yang akan dibikin oleh Hong Kong VAC. Nama agensinya adalah HKVAC. Dia akan bikin kumpulan semacam reksadana ETF gitu, atau indeks lah kita bilang. Mereka akan bikin indeks di mana ini akan ada beberapa koin yang masuk tergabung di dalamnya. Jadi ini sudah disupport oleh institusi yang dimiliki oleh Hong Kong sekarang ya, yang sudah diregulasi di Hong Kong. Salah satunya adalah Huobi Global, KuCoin, dan masih banyak lagi. Dan kedepannya ini bakalan sangat-sangat menarik sebagai sebuah perpindahan ya, migrasi dari Amerika ke Hong Kong. Jadi beberapa kripto kemarin dapat good news di sini. That's why menurut saya ada possibility kenapa kripto juga kemarin naik ya, lumayan signifikan. Nah, kita akan bahas kriptonya nanti. Kita lihat dulu beberapa data yang cukup penting lagi. Ini aku post kemarin sih di komunitas di Telegram. Buat teman-teman yang mungkin punya Telegram, yang mau dapat update-update informasi terbaru, boleh cek link yang ada di kolom deskripsi. Di sana aku sertakan link untuk teman-teman join di komunitas kami. Nah, teman-teman, kemarin itu ada selling ya, call sell yang sangat tinggi dari market. Ini datanya dari sentimen yang menunjukkan bahwa chart yang warna merah ini menunjukkan adalah selling pressure yang terjadi pada market, sementara yang warna biru ini adalah buyer-nya. Bila kita melihat dari data ini, sebenarnya selling itu sangat-sangat dominan. Makanya kemarin Bitcoin itu sempat sedikit mengalami koreksi, ya sampai kisaran harga 29.600. Tapi ternyata good news muncul dari Wu Blockchain ini, bagaimana Hong Kong ternyata mengapprove beberapa kripto atau ya beberapa aset kripto yang mereka akan masukkan ke dalam sebuah indeks. Jadi ini bisa menjadi sentimen good news juga buat market. Ya, itulah kenapa market kemarin agak sedikit rebound. Jadi ini sebuah sinyal yang cukup bagus. Kemarin juga ada data soal all time high in miner revenue yang dikirimkan ke exchange. Jadi artinya adalah penghasilan yang didapatkan oleh para miners itu sebanyak 315% itu dipindahkan ke exchange. Kemarin juga menunjang yang namanya selling pressure terjadi. Tapi ya so far Bitcoin masih dalam kondisi baik-baik aja. Cuman kita harus waspadai nih. Karena kan ini baru desain ke exchange ya. Asumsinya adalah mereka bisa jadi jualan atau melakukan withdraw teman-teman. Makanya mereka harus ke exchange. Jadi mereka udah mining, ya kan, dapat beberapa koin, beberapa koin yang mereka mining, kemudian mereka pindahkan ke exchange untuk melakukan withdraw. Itu adalah asumsinya. Tentu saja tidak langsung mereka bisa jual. Mungkin mereka menunggu waktu untuk jual. Ya, who knows teman-teman. Tapi bisa menjadi sebuah sentimen buat kita untuk hati-hati. Di analisa kemarin aku juga sudah sempat bilang ya perihal beberapa sentimen yang mungkin akan masuk ke market. Salah satunya adalah di tanggal 30 nanti akan ada Jerome Powell
Fitch lagi, dan juga pembacaan data PCE. Setelah itu tanggal 1 Juli kita akan dapat beberapa koin yang bakalan dirilis oleh Celsius. Ya, salah satu DeFi yang udah collapse, Celsius akan melakukan likuidasi. Maka menurut saya sih meskipun Bitcoin naik sekarang masih harus berhati-hati karena posisinya masih cenderung belum aman. Nah, sekarang kita akan bahas untuk Bitcoinnya seperti apa. Dari kondisi pergerakan Bitcoin, so far Bitcoin memang struggling, teman-teman. Ketika kemarin dia berusaha naik ke 31.000, tapi ternyata selling di sana cukup tinggi. Sementara dari pergerakan sekarang, volumenya masih cukup bagus, meskipun agak sedikit menurun kalau dibandingkan sama yang terjadi di 20 Juni, tapi masih cukup bagus lah. Kemudian MACD-nya juga masih dalam posisi yang cukup strong. Smart money juga masih cukup oke di market. Sementara itu BTC dominance posisinya masih cukup tinggi, guys. Jadi menurut saya dominasi Bitcoin ini bakalan masih tetap kuat ya dalam beberapa waktu. Jadi agaknya kayaknya harus lebih berhati-hati untuk sekarang ini. Market masih bakalan sangat volatile. Sementara itu dari beberapa pergerakan koin, Ethereum kemudian naik. Kemarin naik lumayan lumayan ya. Ada beberapa altcoin juga yang kemarin sempat tertekan. BNB udah mulai naik 1% lagi. Kemudian Matic naik agak tinggi juga teman-teman, which is ini bagus. Bitcoin Cash yang kemarin terus melesat ya, terbang teman-teman. Lalu kalau kita perhatikan dari pergerakan Bitcoin sekarang sih masih cukup oke menurut saya. Bitcoin masih menunjukkan tanda-tanda positif. Padahal kita sebenarnya expect terjadi koreksi dulu pada market. Tapi keburu muncul good news. Nah, sekarang kemana nih pergerakan dari Bitcoin? Sebenarnya sih pergerakan dari Bitcoin kemarin itu ada sedikit kenaikan, tapi kita masih belum confirm kalau Bitcoin membuat yang namanya higher high baru. Jadi kan kalau dalam sebuah tren kenaikan, kita akan melihat posisinya seperti ini ya. Jadi ya dia akan bikin yang namanya higher high baru di sini atau eh, puncak yang lebih tinggi dari puncak sebelumnya. Itu adalah tanda ketika market mengalami yang namanya uptrend. Tapi kemarin kan kita belum lihat nih pergerakan tersebut teman-teman. Bahkan kita kecenderungannya melihat ini sebuah higher low, ini juga higher low, ini juga higher low. Artinya apa? Artinya dalam posisi sekarang itu kecenderungan menurut saya seller itu masih cukup strong. Maka dari itu kita mungkin bisa melihat kenaikan-kenaikan yang lumayan, tapi nggak akan berlangsung lama pergerakan market kemungkinan akan kembali balik turun. Karena kalau bagi saya posisi dari Bitcoin sekarang itu sedang dalam posisi korektif running untuk wave 2-nya. Setelah itu kita akan kembali bullish teman-teman naik lagi ke wave 3. Tapi ini masih berupa analisa ya. Kenyataannya market tentunya bisa merespon hal yang berbeda, apalagi kalau tiba-tiba ada sentimen yang cukup bagus. Maka dari itu kita perlu untuk melihat juga nih gimana kondisi dari market. Kalau dari saya sih selama Bitcoin masih berada di bawah dari level 31.000, view saya kemungkinan adalah Bitcoin masih akan berpeluang untuk koreksi atau korektif ya. Koreksinya sampai mana? Kemarin kita udah bahas sampai kisaran 28.800 sampai dengan 28.009, sorry 28 ribuan. Jadi di range 29.000 28.000 lah itu target yang saya prediksi Bitcoin bisa ke arah sana. Sementara memang kalau kita lihat dari volume kemarin ada peningkatan dan juga smart money-nya juga masih cukup oke. Jadi ya make sense kalau Bitcoin akhirnya ngepam dikit teman-teman. Tapi yang paling saya lihat sih sekarang adalah kondisi dari time frame weekly-nya. Dari time frame weekly pergerakan Bitcoin memang cenderung masih positif ya teman-teman. Kemarin sempat sedikit bikin crossing dari MACD-nya, cuman at the end dia sepertinya akan kembali berpeluang untuk menguat. Ya kita lihatlah Bitcoin bakal kemana. Sementara Bitcoin ada di kisaran 37.000. Jadi ini sih kemarin kita sempat concern kalau Bitcoin ini sudah bikin dead cross. Jadi asumsinya adalah sebuah penurunan mungkin akan berpeluang untuk terjadi dalam jangka waktu pendek. Karena kita kalau dalam ya teori Elliott Wave kita coba untuk koreksi dulu setelah kenaikan yang cukup impulsif sejak kapan tuh kemarin. Kemarin kan kita udah naik lumayan signifikan dari 12 Juni kita udah naik signifikan. Maka di fase sekarang mentok di kisaran 31.000 ya kemungkinan possibility untuk koreksi cenderung lebih tinggi kalau menurut saya. Ya itu teman-teman, sementara posisi market masih cukup strong, kita lihat aja kemana pergerakan dari Bitcoin untuk hari ini. Sementara dari posisi MACD, Bitcoinnya masih cenderung oke, ya di time frame 4 jam, volumenya juga masih cenderung oke. Kalau di time frame 1 jam, di sini terjadi penurunan smart money-nya posisinya turun, ini turun ya,
tapi ada sedikit kenaikan. Dan kebetulan di sini kita udah ongoing untuk bikin dead cross dari MACD. Kemungkinan akan ada tekanan jual lagi terhadap pergerakan dari market. Ya, so far gitulah market cenderung sideways, teman-teman. Tapi mungkin altcoin yang lebih volatile ya untuk kedepannya. Kita lihat aja kemana BTC dominance juga. Jadi buat teman-teman yang mungkin trading di altcoin, posisinya Bitcoin masih sangat-sangat mendominasi, guys. Jadi gitu aja mungkin pembahasan buat Bitcoin kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Ada beberapa good news. Ingat tuh tadi kedepannya akan ada beberapa news yang cukup penting. Data PCE, kemudian juga likuidasi yang dilakukan oleh Celsius di tanggal 1. Jadi bisa jadi sentimen untuk market sedikit mengalami koreksi. Itu aja teman-teman. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada kekurangan lain buat dibahas, silakan tulis langsung di kolom komentar. Dan ya, sekian aja akhir kata saya Andre. Makasih.